Pendirinya ada para alim ulama. Kenapa Anda bantai, kenapa Anda tangkapi, dan kenapa eksekusi? Tidak masuk akal. Apapun catatannya, apapun alasannya menangkap ulama, tidak ada dalil. Untuk membela Allah, untuk memperjuangkan Allah, untuk bangsa, untuk tidak bisa menerima. Allahu Akbar. Alim ulama pendirinya ada para alim ulama. Kenapa Anda bantai, kenapa Anda tangkapi, dan kenapa eksekusi? Tidak masuk akal. Apapun catatannya, apapun alasannya menangkap ulama, tidak ada dalil. Apapun dasarnya menangkap ulama, tidak ada hujah. Apapun alasannya, Densus 88 berubah sikap, orang pertama kali mendapatkan satu berita, menangkap ulama pun itu tidak punya hujah sama sekali. Surat terbuka teruntuk Bapak Presiden Republik Indonesia, terilhami oleh Quran Surat Al-Fatir ayat 28. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara hamba-hambanya adalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Mengampuni. Terkait dengan penangkapan dua ulama, yaitu Ustadz Farid Ahmad Ogbah, Ustadz Anu Hamad, dan satu pengurus MUI Pusat, Ustadz Zain An-Najah, oleh Densus 88, kami yang tergabung dalam aksi bela ulama Solo Raya, Jawa Tengah, menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Kami berharap kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi Widodo, untuk satu, memposisikan ulama baik dari Majelis Ulama Indonesia MUI, ulama dalam pimpinan pondok pesantren, ulama dari ormas Islam sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dua, menghormati, memuliakan semua pendapat maupun fatwa-fatwanya untuk menuju Indonesia yang adil, makmur, dan bertakwa. Tiga, mengevaluasi Densus 88 terkait penanganan kasus terorisme di Indonesia agar tidak diskriminatif dan tetap profesional sehingga jauh dari penilaian kriminalisasi ulama. Empat, menjamin pelaksanaan hak asasi manusia HAM dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam kasus terorisme. Untuk itu kami berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Yang pertama saya sampaikan, war on terrorism, perang melawan terorisme yang digelorakan oleh Amerika sejak hancurnya WTC 2001. Pada hakikatnya perang melawan Islam. Pada hakikatnya perang melawan Islam. Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Maka perlu dievaluasi. Bagaimana tidak, jamaah sekalian? Amerika telah membunuh rakyat Afghanistan 400.000 dan telah membunuh rakyat Irak 500.000. Drone-drone yang dijatuhkan di Yaman sudah membunuh puluhan ribu umat Islam, tapi tidak pernah dicap sebagai teroris. Apakah teroris hanya kelompok? Apakah negara tidak bisa jadi teroris? Bukankah negara meneror negara Islam? Bukankah negara Amerika juga menteror umat Islam? Layakkah mereka disebut teroris? Layakkah mereka disebut teroris? Saudara sekalian, saya saksi mata, saya dauro di Jeddah, saya ketemu dengan para profesor, para ulama di Saudi. Ketika mereka ditanya, kalian dari Indonesia? Iya. Dari mana? Sebagian Jakarta, sebagian Solo. Dan ada salah seorang profesor, namanya Profesor Dr. Ahmad Al-Qadi, murid terbaiknya Syekh Utsaimin, bertanya kepada kami, kenalkah kalian Syekh Farid? Kebetulan saat itu saya bersama dengan putra beliau, Ibrahim Ogbah, yang kemarin diwawancara di TV One. Kemudian kita bilang, hadza ibnuh ya Syekh, ini adalah putra beliau. Apa kata Syekh Profesor Dr. Ahmad Al-Qadi? Huwa syaikhuna. Beliau adalah syekh kami, orang berilmu, dan bersama-sama berguru kepada Syekh Utsaimin di markas Syekh Utsaimin di sana, jamaah sekalian. Artinya keulamaan beliau tidak sekedar diakui oleh orang Indonesia, tapi juga diakui oleh ulama-ulama internasional. Kita ingat, saudara sekalian,
yang diundang ke Turki oleh Erdogan di Indonesia. Seingat saya cuma 2 perwakilan para ulama. Yang pertama, Allahyarham Ustadz kita Mu'idunidlah Basri. Yang kedua, Ustadz Farid Ahmad Okbah, jamaah sekalian. Dan saya yakin beliau-beliau adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Anda yakin? Yakin? Dan Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Man adali waliyan faqad adantu bil harbi." Siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku umumkan perang kepadanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar.